menanyakan terkait dengan seperti apa sih Acer Indonesia melihat potensi PC atau laptop gaming tanah air, bagaimana juga Acer Indonesia mengeluarkan produk-produk unggulannya. Oke. Kalau mengenai potensi laptop gaming ya di tanah air, jadi itu juga memang merupakan salah satu daripada segmen yang difokus oleh Acer ya. Jadi bisa dilihat dari sebenarnya sudah bertahun-tahun Acer sejak tahun 2018 kita mengadakan turnamen yang namanya Predator League. Ya, jadi Predator League ini nih bukan merupakan turnamen lokal, tapi turnamen yang sebenarnya lingkupnya sampai dengan Asia Pasifik gitu. Jadi di sini kita semua negara Asia Pasifik join dan basicnya setiap negara nih istilahnya bertanding lokal dan kemudian kita kirim ke regional untuk bertanding. Dan itu sudah dilakukan Acer sejak tahun 2018 untuk mendukung industri e-sport di tanah air. Nah, kalau istilahnya kembali ke laptopnya sendiri, ke laptop gaming itu sendiri, kita melihat itu merupakan salah satu segmen yang juga bertumbuh karena laptop gaming itu sendiri tidak hanya dilihat sebagai laptop untuk para gamers sebetulnya. Jadi laptop gaming itu karena laptop gaming itu kan sebenarnya basically mempunyai grafik yang tinggi ya. Jadi itu bisa dipakai untuk para content creators, terus orang-orang yang butuh untuk desain dan sebagainya. Jadi not necessary hanya gamers gitu. Nah, kalau ketika ngomongin segmennya, Acer tuh sebenarnya punya segmen yang beragam untuk laptop gaming ini. Jadi mulai dari yang paling entry, kita tuh punya produk yang namanya Night Trophy, sampai dengan yang high end yaitu seri Predator itu sendiri. Oke. Tapi kalau terkait dengan harga, nah apakah memang terkait dengan pasar laptop atau PC gaming ini dari segi harga persaingannya cukup sengit, Bu Leni? Yes, betul. Kalau persaingan harga selalu sengit ya kayaknya di setiap segmen ya. Tapi so far ya Acer menghadirkan produk yang memang kompetitif di kelasnya. Untuk di setiap kelasnya tuh kita punya dan produk yang kita hadirkan juga selalu kompetitif dan diikuti dengan inovasi yang terkini. Oke, kalau dari penjualan secara overall Acer Indonesia sendiri, seperti apa sih gambarannya? Dan apakah memang terkait dengan PC atau laptop gaming ini menjadi salah satu kontributor terbesarnya? Gitu. Oke. Untuk penjualan, secara penjualan kita sih terus mengalami pertumbuhan ya, dan laptop gaming adalah salah satu yang kontribut di sana ya. Tapi berapa persen gambarannya Bu Leni? Secara gambarannya? Untuk penjualan laptop gaming sendiri ya, untuk Acer Indonesia, oke. Jadi boleh dibilang gini deh, major contributors mungkin laptop gaming salah satu yang kontributors untuk revenue-nya Acer. Tapi kalau secara major contributors ya itu tetap datang dari notebook yang dipakai secara umum seperti pengguna pada umumnya lah, yang lebih untuk students, untuk office dan sebagainya. Nah, unique selling point dari Acer Indonesia dibandingkan dengan laptop-laptop lainnya apa saja sih? Kalau unique selling point, Acer itu selalu datang dengan latest technology. Jadi boleh dibilang biasanya tuh kita yang selalu refresh paling cepat dibandingkan dengan competitors. Oke. Hal yang kedua adalah Acer itu punya layanan purna jual ya, ada di 36 provinsi, terus di 89 kota dan punya layanan onsite di hampir 300 titik. Jadi after sales itu menjadi unique selling point, menjadi salah satu yang penting bagi Acer. Oke, kalau untuk mungkin produk laptop yang paling laku nih apa dan kisaran harganya berapa? Saya rasa pada umumnya ya laptop yang paling laku mungkin memang masih kalau kita ngomongin market Indonesia tetap laptop yang masih entry ke mainstream ya, itu yang paling laku. Jadi mungkin batasan antara sekitar 5-6 juta itu yang mungkin saat ini pangsa pasarnya paling besar.
5-6 juta. Yes. Nah, Bu Leni terkait dengan pelemahan rupiah, apakah memang ini cukup berdampak pada industri secara keseluruhan? Secara dampak dari pelemahan rupiah tentu saja berdampak pada industri secara keseluruhan. Karena dengan pelemahan rupiah ini otomatis kan key komponen juga harganya naik, terus belum lagi hal-hal yang terkait operasional seperti logistik dan sebagainya itu juga pasti cost-nya meningkat. Dan dengan peningkatan itu yang terjadi adalah peningkatan harga jual ya, yang pastinya. Nah, potensi peningkatan harga jualnya ini gambarannya bisa berapa persen, Bu Leni? Gambaran berapa persen mungkin bisa dilihat seperti sekarang. Kalau sekarang ini kan rate kurang lebih market rate itu sekitar 16.300 kurang lebih ya, 200-300 ya. Itu kurang lebih kenaikan adalah sekitar 2-3% sebenarnya seperti itu. Oke. Apakah saat ini terkait dengan krisis chip semikonduktor menjadi hambatan juga bagi industri laptop atau PC? Oke. Jadi gini, kalau ketika kita ngomongin krisis semikonduktor, itu pasti berhambat pada industri laptop ataupun industri yang lain ya. Karena kan chip itu nggak hanya dipakai untuk laptop ya. Pada dasarnya ketika ada krisis ataupun ada shortage dari sisi semikonduktor itu akan berdampak pada produksi yang dimana ada penundaan produksi. Terus kemudian dari penundaan produksi kan akan merembet kepada yang namanya supply. Nah, ketika supply berkurang, otomatis juga harga akan naik gitu loh. Kurang lebih sebenarnya seperti itu. Oke, selain terkait dengan chip semikonduktor, tantangan apa lagi nih yang dihadapi oleh industri khususnya Acer Indonesia? Gitu. Kalau saat ini sih kita memang masih melihat kepada ini ya, maksudnya kalau di Indonesia khususnya adalah lebih kepada regulasi ya, yang kita harapkan bahwa ke depannya itu bisa lebih mendukung industri teknologi lah, supaya industri teknologi ini juga bisa lebih bertumbuh dan juga bisa lebih berkontribusi terhadap perekonomian di Indonesia. Oke, nah seperti apa nih Bu Leni dan juga Acer Indonesia mandang prospek bisnis laptop atau PC di tanah air di tengah perkembangan AI dan bagaimana nih strategi dari Acer Indonesia untuk bisa semakin meningkatkan pangsa pasar di tanah air? Ya, kalau kita lihat gini, of course laptop di tanah air ya, saya rasa tuh secara market tuh masih sangat besar ya, dan kita melihat maksudnya AI merupakan salah satu features yang saat ini diperbincangkan semua orang lah kalau ketika kita ngomongin AI. Nah, tentu saja Acer Indonesia tidak ketinggalan ya, kita juga banyak menghadirkan laptop yang juga sudah mendukung feature-features AI saat ini gitu. Nah, kalau mengenai bagaimana strateginya kita saat ini ya untuk bersaing di pangsa pasar di tanah air, jadi selain menghadirkan produk dengan inovasi terkini, ya Acer juga menghadirkan produk-produk lain yang tidak hanya laptop ya. Jadi kami selain dari produk hardware, kita juga mempunyai rangkaian solusi seperti aplikasi pembelajaran pendidikan, terus kemudian masuk juga ke layanan cyber security yang kita lihat saat ini penting untuk era digital. Dan selain itu, Acer juga kita punya service deployment dari sisi services, ada juga trade-in, dan kemudian tidak lupa kita juga selalu memikirkan layanan purna jual yang terbaik untuk konsumen kita. Oke, Bu Leni, untuk mengembangkan bisnisnya di tanah air tentunya diperlukan kebijakan yang diharapkan oleh para pelaku usaha. Nah, seperti apa sih Acer Indonesia memandang kebijakan yang ada saat ini dan insentif apa nih yang kira-kira dibutuhkan untuk semakin mengakselerasi bisnis Acer di tanah air? Apalagi kita juga tahu bahwa Acer berencana untuk berekspansi pabriknya di Marunda ya, Bu ya? Ya. Jadi kalau harapan kita sih pemerintah bisa lebih mendukung perusahaan-perusahaan dengan yang berbasis teknologi seperti Acer salah satunya ya, karena Acer itu sudah berinvestasi di Indonesia
untuk manufacturing sejak tahun 2012 dan bahkan memang benar kita berencana untuk melakukan ekspansi dalam tahun ini di mana ekspansi kita itu adalah untuk mendukung kebijakan pemerintah dari sisi meningkatkan industri dalam negeri ya. Jadi kita berharap ke depannya ya lebih banyak aturan-aturan yang istilahnya gini, yang lebih memudahkan para pelaku industri ya sehingga kita bisa berkontribusi untuk ekonomi di tanah air. Kemudahannya seperti apa Bu Leni? Ya mungkin melalui peraturan-peraturan yang lebih lebih mudah lah untuk kita ikuti. Artinya konsistensi kebijakan juga tentunya diharapkan ya oleh para pelaku usaha. Betul. Terima kasih atas waktunya dan juga ulasan Ibu Leni Eng, Presiden Director Acer Indonesia telah bergabung bersama kami dalam Take Zone. Sehat selalu untuk Anda Bu Leni. Ya, terima kasih.